Agus, mungkin bisa diceritakan bagaimana persiapan menuju IM ini tuh berapa lama, Mas? Oke, kalau event ini sebenarnya saya ya nggak ada persiapan khusus karena mengingat bulan lalu saya baru pulang dari SEA Games Vietnam. Memasuki masa transisi dan sekarang baru mulai latihan lagi gitu. Jadi ini ya bukan sasaran utama saya di tahun ini karena memang ada beberapa event internasional di tahun ini, diantaranya SEA Games dan nanti di akhir tahun. Oke, kalau kendalanya sendiri itu ada nggak sih Mas dalam persiapan IM ini, Mas, kendalanya? Kalau kendala yang pasti ya itu tadi saya bilang bahwasanya kita ini kan negara tropis, humidity. Jadi kelembapannya tinggi sekali. Setelah saya cek, ternyata humidity di Denpasar ini nggak jauh beda dengan humidity di Jakarta. Dan itu ya sangat merugikan untuk atlet, gitu kan, apalagi pelari maraton. Oke, cara Mas Agus mengatasi kesulitan tersebut gimana, Mas? Cara saya mengatasi kesulitan yang pasti saya walaupun di challenge dengan 1M untuk bisa break nasional, tapi saya sadar diri bahwasanya memang kemampuan saya belum bisa lari di bawah 2 jam 19 di negara tropis. Makanya saya ada target secara pribadi, mungkin minta doanya nanti di akhir tahun saya bisa break nasional record. Ya cepat atau lambat lah saya minta doanya akan saya pecahkan. Terkait hasilnya tadi, apakah puas, Mas? Kalau dilihat dari hasil saya bandingkan dengan SEA Games, bedanya hampir 11 menit. Oke. Ya Mana lebih cepat? lebih bagus waktu SEA Games. Oke. Dan ya memang seperti itu atlet karena memang harus ada masa transisi dan harus istirahat dulu dan ini baru mulai latihan lagi gitu. Oke, Mas. Oke, sewaktu mengikuti IM ini, apa pernah terlintas mau menyerah? Terus habis itu selain fisik, bagaimana sih cara menjaga ketahanan mental, Mas? Kalau menyerah sih biasanya kalau atlet maraton di saat lari tadi ya terutama di kilometer 35 biasanya kayak ada perang sama diri sendiri. Oke. Mau lanjut atau stop, lanjut atau stop. Cuman ya itu lagi balik lagi atlet maraton itu kan memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi ya itu saya yakin teman-teman atlet maraton bisa mengendalikan hal-hal seperti itu. Oke. Ada nggak, Mas, tips untuk menjadi atlet lari yang baik? Tips untuk menjadi atlet lari yang baik yang pasti pertama niat ya. Niat, kemudian lengkapi perlengkapannya seperti baju latihan, terus sepatu lari, sepatunya juga harus yang sesuai gitu. Yang berikutnya program latihan, yang berikutnya tekun dan rutin berlatih. Karena saya sendiri untuk bisa menjadi juara SEA Games itu membutuhkan waktu sekitar 14 tahun. Oke, ada nggak sih, Mas, harapan terhadap olahraga lari di Indonesia nih? Harapannya, nah ini nih, akhir-akhir tahun ini kan lari itu udah mulai dengan SEA Games bedanya hampir 11 menit. Oke. Ya Mana lebih cepat? lebih bagus waktu SEA Games. Oke. Dan ya memang seperti itu atlet karena memang harus ada masa transisi dan harus istirahat dulu dan ini baru mulai latihan lagi gitu. Oke, Mas. Oke, sewaktu mengikuti IM ini, apa pernah terlintas mau menyerah? Terus habis itu selain fisik, bagaimana sih cara menjaga ketahanan mental, Mas? Kalau menyerah sih biasanya kalau atlet maraton di saat lari tadi ya terutama di kilometer 35 biasanya kayak ada perang sama diri sendiri. Oke. Mau lanjut atau stop, lanjut atau stop. Cuman ya itu lagi balik lagi atlet maraton itu kan memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi ya itu saya yakin teman-teman atlet maraton bisa mengendalikan hal-hal seperti itu. Oke. Ada nggak, Mas, tips untuk menjadi atlet lari yang baik? Tips untuk menjadi atlet lari yang baik yang pasti pertama niat ya. Niat, kemudian lengkapi perlengkapannya seperti baju latihan, terus sepatu lari, sepatunya juga harus yang sesuai gitu. Yang berikutnya program latihan, yang berikutnya tekun dan rutin berlatih. Karena saya sendiri untuk bisa menjadi juara SEA Games itu membutuhkan waktu sekitar 14 tahun. Oke, ada nggak sih, Mas, harapan terhadap olahraga lari di Indonesia nih? Harapannya, nah ini nih, akhir-akhir tahun ini kan lari itu udah mulai bisa diterima oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi kayak gaya hidup ya. Nah, mudah-mudahan ke depan lari makin makin memasyarakat. Kemudian dari situ mau nggak mau kan regenerasi akan berjalan sehingga banyak atlet Indonesia yang bisa berprestasi tidak hanya di tingkat Asia Tenggara tapi juga di level-level yang lebih tinggi seperti di Asia ataupun juga di dunia. Oke, kalau untuk persiapan ini habis ini mau kemana, Mas, rencana lalu di ajang apa dan targetnya seperti apa, Mas? Persiapan yang pasti ini kan di bulan 6 ya. Di bulan 6 Target utama saya nanti berikutnya ada di bulan 12 ya. Bulan 12? Masih ada waktu sekitar 5 sampai 6
bulan untuk berlatih. Ajang apa itu Mas? Ajang internasional nanti saya akan update. Oke, targetnya Mas? Targetnya saya secara pribadi ingin memecahkan rekor nasional di nomor maraton. Dan mengingat semua rekor almarhum Edo itu udah saya pecahkan dari 3.000, 5.000, 10.000 meter, half maraton. Tinggal satu aja, full maraton. 42 km. 42 kilo. Oke, Mas ngomongin Iya betul. ngomongin olahraga lari nih. Mas Agus ini suka lari sejak kapan sih Mas? Saya dulu mengenal lari tahun 95, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya berawal dari kejuaraan seni tingkat SD sekota Magelang. Oke. Berlanjut ke tingkat daerah se Jawa Tengah.